Kenapa? Anak lu nggak mati, anak petani mati bos. Lu orang kaya. Anak buruh itu mati. Nggak butuh boleh tahu sekarang ya. Akan kita diamin dulu. Dulu bapak masa lalu. Ya, pembagian kerja apa? Gila lu bang, lihat permainan apa kalian ini? Kenapa? Dari sini kita lihat ya, yaitu perbedaan mendasar antara Adiana Pitupulu dan Budiman Sujatmiko. Ya, kalau kita ketahui pada waktu lalu Budiman Sujatmiko sudah memilih untuk mendukung pasangan Pak Prabowo Gibran. Walaupun itu sangat mengejutkan publik ya. Dan bahkan di sini banyak aktivis 98 yang kecewa terhadap manuver dari Budiman Sujatmiko di sini. Dari sini kemungkinan Adiana Pitupulu tidak begitu terkaget-kaget ya dengan manuver dari Budiman Sujatmiko. Karena di sini pada video yang lama, di sini bahkan terlihat debat dan bahkan Adiana Pitupulu di sini ya setidaknya kalau kita melihat dari nada suaranya terlebih membela dari masyarakat. Di sini sangat keren sekali. Kemungkinan kalau Adiana Pitupulu dengan manuver-manuver dari Budiman Sujatmiko pasti juga tidak akan terkaget-kaget. Di sini tiba-tiba memang ada video Adiana Pitupulu dan Budiman Sujatmiko debat. Wah, saya jadi teringat ya setidaknya manuver dari Budiman Sujatmiko pada waktu lalu yang setidaknya tiba-tiba mendukung pasangan Pak Prabowo Gibran. Padahal juga masih menjadi kader PDI Perjuangan. Seperti ini videonya. Kenapa? Anak lu nggak mati, anak petani mati bos. Lu orang kaya. Anak buruh itu mati. Nggak butuh boleh tahu sekarang ya. Akan kita diamin dulu. Dulu bapak masa lalu. Ya, pembagian kerja apa? Gila lu bang, lihat permainan apa kalian ini? Kenapa? Mau ada juru bicara, tidak ada juru bicara, dulu tidak ada yang mendukung jadi juru bicara, mau jadi juru bicara, kenapa lagi? Jangan begitu, lu juga. Kamu apanya apa? Anak lu mati bos. Keputusan kalian itu anak petani yang mati, anak nelayan yang mati, akan kita biarkan. Wah, di sini memang terlihat debat seru banget ya di sini antara Adiana Pitupulu dan juga Budiman Sujatmiko. Jadi memang kalau kita lihat dari sini sebuah perbedaan mendasar dari Adian dengan Budiman ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Jayabaya. Sekarang Budiman Sujatmiko dan Adiana Pitupulu sudah berbeda serta berseberangan. Inilah politik dan kepentingan atau kebutuhan. Sekarang tinggal masyarakat yang menilai. Jejak digital memang dahsyat. Nah, pada waktu lalu juga di sini ada pemberitaan ya dari Kompas. Adiana Pitupulu ungkap banyak aktivis 98 kecewa dengan Budiman Sujatmiko usai bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, di sini bahkan bertemu saja banyak aktivis 98 kecewa, apalagi di sini tiba-tiba ya mendukung pada Pilpres yang lalu, yaitu mendukung Pak Prabowo dan juga Gibran. Pasti juga banyak yang merasa kecewa, bahkan kemungkinan juga sakit hati ya dengan manuver dari Budiman Sujatmiko di sini. Pada waktu lalu juga pada 13 Juli 2022. Di sini dari Kompas, yaitu soal video bicara dengan nada tinggi ke Budiman Sujatmiko Adiana Pitupulu itu 8-10 tahun yang lalu. Di sini pada tahun 2022 berarti sekitar ya 2014 ya kemungkinan ya. Di sini pada waktu lalu juga dihebohkan ya, beredar sebuah video di media sosial Twitter yang menampilkan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu dan dua pria mengenakan jas tengah berbincang serius. Adian yang memakai baju berkerah berwarna putih itu tampak berbicara dengan nada tinggi di hadapan dua rekannya. Dalam video, narasi yang disampaikan Adian kurang lebih tentang anak nelayan dan buruh yang meninggal. Adian menyampaikan
kegundahannya pada dua orang tersebut dengan nada tinggi seolah protes. Itu video sekitar 8, 9, atau 10 tahun yang lalu. Kalau nggak salah itu dengan Budiman Sujatmiko, dan satu lagi lupa, kata Adian saat dihubungi Kompas.com pada 13 Juli. Adian mengaku tidak sengaja bertemu dengan Budiman dan satu rekannya itu di eskalator DPR. Kemudian Adian bercerita kepada dua orang itu mengenai kehidupan satu sosok bernama Petrus. Ia mengatakan Petrus adalah mantan sekretaris jenderal Partai Rakyat Demokratik PRD yang sudah dalam kondisi sakit keras. Ia pernah separtai dengan Budiman. Gua minta kawan-kawan yang sudah berbagai posisi untuk peduli, ucap dia. Adapun saat itu Budiman sudah menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP, sedangkan Adian belum bergabung. Adian meminta rekan-rekannya itu untuk peduli pada Petrus sebab Adian menilai rekan-rekannya itu bisa membantu Petrus karena posisinya yang sudah menjadi anggota parlemen. Tak sampai di situ, anggota Komisi 7 DPR itu juga mengaku berbicara melebar ke arah yang lain. Salah satunya tentang penyelesaian konflik agraria sampai kunjungan kerja di DPR ke luar negeri. Kayaknya sih tentang itu. Ya, sebagai sama teman, menurut saya kita perlu saling mengingatkan. Nah, dari sini kita lihat ya, yaitu Adian Apitupulu berarti itu ya sangat memiliki komitmen ya, yaitu tentang pertemanan di sini. Bahkan pada waktu lalu juga sangat membela sesama dari kader PDI Perjuangan, harus saling tolong menolong dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali. Ketika yaitu di sini Budiman Sujatmiko tiba-tiba bermanuver 180 derajat, menurut saya Adian Apitupulu pasti tidak akan kaget ya. Karena kalau kita lihat dari video di sini kayaknya sih memang ya sangat berbeda memang kalau kita lihat dari video di sini. Di sini bahkan juga dari tulisan di video sebuah perbedaan mendasar Adian dan Budiman. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Diana, Budiman dan kawan-kawan pengkhianat reformasi bukan menganut ketuhanan yang Maha Esa tapi keuangan. Di sini dari Manusia Bebas, si Budiman yang diperjuangkan kepentingan sendiri, makanya begitu nggak dapat posisi di PDIP, wah rugi nih, gua mantan aktivis top, makanya pindah. Yang herannya 180 derajat membelot dari perjuangan semula, jadi masyarakat bisa menilai kapasitasnya. Di sini dari Leon, kalau cuma pindah partai oke lah, anggap anak kos, tapi sampai tega berkhianat teman-teman seperjuangan dan cita-cita reformasi namanya, Pak. Di sini dari Johan, masuk kelompok pengkhianat demi ambisi. Itu semua dikarenakan uang, tak mengenal Tuhan. Wah, otaknya Budiman hanya nafsu, bagi-bagi roti. Lihat terus abangku, tetap konsisten bela rakyat. Salam marhain, tetaplah bahagia. Bang Adian memang keren, Budiman kalah ciut nyali. Nah, dari sini juga ada saat yang lalu, yaitu bahkan pengamat Budiman Sujatmiko tak konsisten, wajar seruan debat dengan Adian Apitupulu muncul. Nah, di sini kalau memang ada debat Budiman Sujatmiko dengan Adian Apitupulu, menurut saya pasti akan sangat keren sekali ya, apalagi ditampilkan di televisi swasta misalnya. Nah, kira-kira siapa ya yang tidak berani ya di sini? Nah, di sini media sosial diramaikan dengan seruan dari kelompok yang mengatasnamakan mahasiswa Indonesia. Mereka menantang aktivis 98, Adian Apitupulu dan Budiman Sujatmiko melakukan debat secara terbuka terkait siapa dalam penculikan aktivis 98. Bagi Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid, seruan terkait perdebatan tersebut tentu boleh saja dilakukan. Salah satu tujuannya adalah mencari titik terang soal aktor di balik penculikan 98. Perdebatan semacam itu boleh saja dilakukan untuk menjadi forum pencerahan publik, kata Usman Hamid kepada wartawan pada 22 Agustus yang lalu. Kendati begitu, Usman tetap yakin bahwa perdebatan bukan merupakan jalan keluar dari kasus dugaan pelanggaran HAM yang sudah terjadi pada 35 tahun yang lalu. Tetapi yang lebih penting dari itu bukan diperdebatkan tetapi diselesaikan. Kira-kira begitu tendasnya. Nah, jadi dari video yang beredar di sini sudah bisa kita simpulkan ya. Jadi menurut saya Budiman tidak konsisten dan bahkan juga saat ini sudah ya berbalik 180 derajat lah dari cita-cita reformasi yang lalu. Ya, tapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat. Tapi yang jelas saya berharap semoga saja pada Pilkada serentak 2024 besok berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.